Nama saya Stefanus Aldo. Di sini saya akan membuat materi dari manajemen operasi yang sejarah manajemen operasi. Perkenalkan, nama saya Stefanus Aldo, NIM saya 1910416861, kelas A1 pagi, jurusan Ekonomi Manajemen. Materi tentang sejarah manajemen operasi, dosen Pak Adi Mursalim SEMM. Sejarah manajemen operasi sebenarnya telah ada sejak manusia mulai memproduksi barang dan jasa. Walaupun asal mula manajemen operasi dapat ditelusuri sejak awal peradaban manusia, tetapi perhatian kita pada pembahasan ini dipusatkan pada 200 tahun terakhir. Dalam pembahasan berikut, sejarah manajemen operasi tidak diuraikan menurut istilah kronologis yang kaku, tetapi menurut aliran-aliran utama. Dengan dasar ini ada tujuan aliran utama yang berkaitan sumbangan terhadap perkembangan bidang manajemen operasi. Manajemen operasi dapat diterapkan di bagian jenis organisasi, misalnya industri, manufaktur, perkebunan, rumah sakit, perhotelan, atau perbankan. Manajemen operasi diperlukan dalam mengatur tata letak penggunaan ruang mesin maupun peralatan, dapat ditentukan cara bekerja dan waktu standar untuk suatu tugas, pengambilan desain, produk, dan proses produksi, perencanaan operasi, pengendalian mutu produk, distribusi hasil produk, dan berbagai kegiatan operasi. Sejarah manajemen operasi, berkembangnya operasi diuraikan menurut aliran-aliran utama. Ada 6 aliran utama yang menyumbang terhadap perkembangan manajemen operasi. Yang pertama, pembagian kerja. Pembagian kerja didasarkan pada ekspektasi tenaga kerja pada satu tugas tunggal yang dapat diselesaikan produktivitas dan efisiensi terhadap lebih besar daripada penugasan seorang karyawan pada tugas. Yang kedua, ada revolusi produksi. Revolusi industri pada dasarnya merupakan pertukaran tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin. James Watt memberikan sumbangan yang besar terhadap revolusi industri ini dengan penemuan mesin uapnya pada tahun 1764 yang merupakan sumber utama tenaga kerja atau tenaga mesin yang bergerak untuk pertanian pada pabrik-pabrik. Revolusi industri dikembangkan lebih lanjut pada akhir tahun 1800-an dengan perkembangan bahan bakar mesin dan listrik. Yang ketiga, pembakuan pekerjaan. Bagian pembakuan sehingga mereka dapat bertukaran atau menurut Cheney dan Aguileno, pembakuan sudah dipraktekkan di Venesia, di mana kemudian kapal perang dibuat untuk mempertukarkan hal ini, memberikan kegunaan yang besar ketika kemudi rusak dalam perang Eli Whitney, menggunakan berbagai-bagai yang dapat ditukarkan pada pembuatan senjata api. Yang keempat, studi ilmiah tentang kerja. Studi ilmiah tentang kerja didasarkan pada gagasan bahwa metode ini dapat dipakai untuk mempelajari kerja sebagai suatu sistem fisik maupun ilmiah. Gagasan studi ilmiah tentang kerja ini pertama kali berkembang oleh Frederick Taylor pada tahun 1911 dan kemudian dikembangkan oleh Frank dan Lillian Gilbert pada tahun 1900-an. Yang kelima, hubungan manusia. Pendekatan hubungan manusia menekankan pentingnya motivasi dan unsur manusia dalam rancangan kerja. Yang keenam, yang terakhir, metode keputusan. Metode keputusan dapat digunakan untuk meyakinkan suatu sistem yang produksi dalam bentuk matematik. Semua model keputusan
dinyatakan dalam bentuk keunggulan dan prestasi kendala. Yang variabel keputusan keunggulan dapat dari model seperti ini adalah untuk mencari nilai yang optimal dan variabel keputusan yang akan meningkatkan prestasi sistem dengan kendala yang ada. Terima kasih.